Saudara, setelah sempat dikembalikan, berkas perkara pembunuhan terhadap Brigadir Joshua hingga kini belum kembali dikirimkan ke Kejaksaan Agung oleh penyidik Tim Sus Polri. Di sisi lain, penyidik di kepolisian terus dihadapkan dengan batas waktu penahanan terhadap Ferdy Sambo dan tersangka lainnya. Lalu apa faktor-faktor yang membuat berkas perkara pembunuhan Joshua ini dinilai kurang lengkap oleh Kejaksaan dan mengapa kemudian untuk melengkapi ini ternyata dibutuhkan waktu yang cukup lama. Kita bahas bersama para narasumber untuk Sapa Indonesia Pagi hari ini yang hadir secara daring. Ada Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak dan Ketua Indonesian Police Watch atau IPW Mas Sugeng Teguh Santoso. Mas Sugeng dan Bang Barita, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat Selamat pagi Mas Mas Bayu Bayu, ya. Mas Sugeng. Ya, Selamat pagi. Mas Bayu. Bang Barita, ingatkan dululah kepada saya dan juga pemirsa Sapa Indonesia Pagi, mengapa waktu itu Kejaksaan mengembalikan dan meminta kepada Polri, dalam hal ini Tim Sus Barreskrim Mabes Polri untuk melengkapi, dan kenapa, Bang Barita? Iya Mas Bayu, jadi ini memang memenuhi dan menjadi kewenangan penuntut sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ya, khususnya di pasal 138 KUHP dan pasal 110. Jadi ketika berkas perkara itu diterima dari penyidik, tentu saja penuntut harus melakukan penelitian. Apakah berkas perkara itu sudah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan dalam KUHP, khususnya yang sering dikenal dengan istilah syarat formal dan material. ya. Nah, Undang-Undang Hukum Acara ya. Pidana memberi waktu 7 hari kepada penuntut untuk menyatakan berkasnya perlu disempurnakan atau tidak, dan 14 hari harus dikembalikan kepada penyidik dalam hal dinyatakan belum lengkap. Lalu penyidik memiliki waktu menurut KUHP 14 hari untuk memenuhi petunjuk dan catatan dari penuntut itu. Nah, itulah yang sekarang dalam masa tahapan itu. Ya. Jadi itu hal yang sangat wajar dan diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga pedoman di Kejaksaan yang tadi disebut Menko Polhukam bahwa petunjuk itu P19-nya 1 kali. Ya. Dan dalam masa itu kita sedang menunggu petunjuk itu dilengkapi, dan apabila menurut penuntut umum belum dilengkapi, tentu harus dilakukan sesuai dengan pedoman tersebut, koordinasi dan konsultasi agar syarat-syarat yang diberikan petunjuk oleh penuntut umum itu dapat dipenuhi, Mas Bayu. Ya, ya. Formil material belum lengkap begitu. Itu mudahnya buat saya gitu. Itu apa sih biasanya yang kemudian diminta dilengkapi? Apanya yang kurang lengkap? Kan kalau bahasa hukumnya formil material, tetapi sebetulnya di dalam berkas itu apa yang kurang? Sehingga Kejaksaan meminta dilengkapi oleh kepolisian. Bang Barita. Ya, tentu saja Mas Bayu, kalau itu masalah syarat formal kan berkaitan dengan formalitas ya. Tapi yang paling penting tentu materialnya. Material itu misalnya yang sering juga disebut anatomi kasusnya. Lalu pasal 340 yang dipersangkakan itu harus diuraikan secara cermat, jelas, lengkap, tempus, lokusnya, peranan masing-masing tersangka terhadap perbuatan yang disangkakan. Lalu alat-alat buktinya, Mas Bayu, keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, termasuk keterangan tersangka sendiri, dan pertanggungjawaban pidana dari para tersangka itu. Oh, jadi itu harus tergambar dalam berkas perkara, Mas Bayu, sebab berkas perkara itulah dasar dari penuntut umum untuk membuat dakwaan. Oh, ya. Agar dakwaan itu cermat, jelas, lengkap, harus memenuhi apa yang tadi saya sebutkan, sehingga ketika dibawa ke pengadilan dan dilimpahkan, jaksa punya keyakinan dan tanggung jawab untuk membuktikannya
Ya, Sebab jaksa tidak ikut dalam proses penyidikan, Mas Bayu. Jadi ya, dia ya. hanya berdasarkan berkas perkara itu. Ya, dimengerti. Jadi memang muncul diskusi-diskusi kan, Bang Barita dan juga Mas Sugeng di dunia maya. Itu apa sih yang itu ya kira-kira saya menyarikannya nih kayaknya nyambung nih dengan penjelasan Bang Barita bahwa ceritanya dari tokoh-tokohnya begitu di dalam berkas dari kepolisian kepada kejaksaan ini belum terangkum semua ceritanya, belum jelas gitu siapa, apa dan bagaimananya. Nah inilah yang kemudian diminta diperjelas. Saya nyambung nih, mungkin diskusi netizen di media sosial itu begitu adanya. Saya tambahkan satu narasumber lagi, Kang Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana. Selamat pagi Kang Asep. Selamat pagi semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke, Ya, Kang Ya, Asep. Bapak semua, ada. Bapak Oke, semua. Kang. Ya biar tambah wawasan kita nih berkaitan dengan kasus ini. Tapi sebelum ke Kang Asep, saya ke Mas Sugeng. Nah, Mas Sugeng, Kapolri sudah bilang dalam waktu 1 minggu nanti bisa terpenuhi lah ini persyaratan untuk kemudian dikembalikan. Ternyata waktunya cukup panjang. Di mana nih titik-titiknya? Apakah cerita-cerita tersebut memang belum bisa terangkum secara kuat untuk nanti di pengadilannya juga tinggal lakukan persidangan atau bagaimana yang Mas Sugeng ketahui nih? Mas Sugeng soalnya suka tahu di belakang layarnya nih. Di mana susahnya kemudian kepolisian menyerahkan kembali, Mas Sugeng? Jadi begini ya, yang menjadi titik fokus kesulitan ini ada 2 poin ya. Satu tentang konstruksi kasus ini pasal 340 kasus pembunuhan berencana ya. Ya. Nah, konstruksi kasus ini harus diperkuat. Kenapa? Karena kasus pembunuhan berencana itu adalah ada 2 ya unsur ya. Jadi kehendak ketika melakukan delik atau kehendak untuk melakukan kejahatan itu dengan peristiwa deliknya yaitu membunuhnya itu harus ada jeda waktu ya. Nah jeda waktunya ini kapan gitu. Kalau dari rekonstruksi itu kalau saya pepetkan ya itu hanya setengah jam ya. Dari rumah Saguling sekitar pukul 5 sore kemudian pukul 5.38 sudah selesai itu peristiwa pidananya. Matinya Yosua ya kalau saya lihat. Ya. Jadi apakah 38 menit itu adalah jeda waktu yang tepat yang bisa digunakan untuk bisa mendakwa pasal 340. Nah, ini ada Kang Asep sebagai mantan hakim ya bisa ditanya nanti ini ya. Oke. Jeda waktu ya 38 menit itu 30 menit katakanlah. Itu ada waktu itu spontan atau apa? Ya, spontan atau apa? Ya, kecuali kalau direncanakan mulai dari Magelang. Saya pernah berpikir direncanakan mulai dari Magelang 2. Jadi ada jeda waktu 1 hari atau 24 jam bahkan lebih. Ya. Kalau itu sih sudah pas ya. Tapi kalau jeda waktu 38 ini jadi pertanyaan. Tetapi kan kita percaya penyidik ketika menetapkan konstruksi pasal 340 itu sudah dilengkapi oleh alat bukti. Jadi kita tinggal mendorong nih kepada penyidik memperkuat seperti permintaan jaksa ya. Karena kalau tidak maka dia bisa hanya kenanya pasal 338 gitu. Nah, konstruksi kasus ini yang harus dilengkapi. Salah satunya apa? Ya, saksi-saksi berbeda ya. Antara Barada Eliezer dengan Verdi Sambo berbeda. Kemudian tentang motif pelecehan ya menjadi dasar kemarahan yang timbul. Itu disampaikannya di mana ya? Yang menimbulkan kemarahan apakah di Saguling atau sudah sejak dari Magelang. Nah, ini yang mungkin sedang difokuskan ya dari peristiwa-peristiwa itu. Makanya ada rekonstruksi, ada konfrontasi, ada lie detector. Itu penyesuaian keterangan-keterangan ini supaya penyidik mendapatkan keyakinan. Itu sih yang sejauh saya paham ya. Oke. Tahu gitu. Terbayang bagaimana kemudian ini ceritanya supaya kuat nanti ketika di pengadilan sehingga jaksa penuntut umum juga bisa yakin dengan tuntutannya. Nah, Kang Asep, kalau cerita-cerita ini mungkin beberapa kali sebenarnya Kang Asep di Sapa Indonesia Pagi sudah
sudah mengatakan bahwa sebenarnya ini sudah cukup kuat begitu. Saya minta tanggapan Kang Asep. Kalau ya masalahnya di sekitar puzzle-puzzlenya belum begitu kuat untuk menyusun cerita ini, makanya kemudian Kejaksaan Agung memintanya untuk dilengkapi. Taruhlah gini Kang Asep, sudah coba dilengkapi. Mungkin kita melihatnya sebagai peristiwa kemarin babakannya ada lie detector atau apa segala macam. Kemudian ternyata misalnya nih, kalau kita melihat kepolisian belum juga mengembalikan, masih ada yang masih bolong-bolong begitu. Nah, apakah ini sudah bisa dikembalikan? Dan dalam bayangan saya kan selalu dikatakan ada diskusi yang boleh terjadi antara kejaksaan dengan pihak kepolisian. Nah, titik-titik ini, Kang Asep, apakah harus dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga nanti ini kan memang kerjasama antara kepolisian dengan kejaksaan agar di pengadilannya nanti kuat. Kang Asep bisa jelaskan ini dan berikan tanggapan mengenai lamanya berkas ini kembali ke kejaksaan. Kang Asep. Terima kasih Mas Bayu. Sebenarnya sudah diuraikan lengkap oleh Prof. Barita maupun Pak Sugeng juga lengkap itu kan. Ya. Pak Sugeng pengalaman. Ya, yang pertama gini, memang ajas peradilan itu kan sembiring, sederhana, mudah, biaya ringan ya Pak Barita. Oh, bukan Simanjuntak ya. Temennya Pak Barita, saudara-saudara. Saya itu ya, Pak. Jadi harus berterima kasih ke Pak Sembiring. Jadi satu sederhana, mudah, biaya ringan gitu kan. Ya. Kan ada 138, 143 KUHP yang diuraikan tadi oleh Pak Barita menurut Pak Sugeng. Ya, jadi harus CJL, cermat, jelas, lengkap ya. Nah, baik lokus maupun tempus. Nah, kenapa ini lama? Kan 138 tuh jaksa pasti memberi petunjuk. Ini loh bolongnya, ini loh bolongnya. Dilengkapi oleh rekonstruksi tadi kan. Ya. Rekonstruksi tadi itu kan ternyata juga masih bolong. Karena ada perbedaan antara E sama FS, apalagi perkembangan baru si RR kan. Ya. Hal di dakwanya itu adalah pasal 55 Yunto 56. Bahasa sederhananya itu kan keikutsertaan, baik itu pelaku yang menyuruh, ikut serta, membantu, hati-hati ikut serta dan membantu ya. Nah, lagi menyuruh. Nah, ini ada peran seolah-olah ada peran perubahan, apalagi ketika waktu yang dibilangkan tadi Pak Sugeng tadi ada detik-detik perbedaan. Karena ini kalau pasal 3 harus dibedakan 338, 340. Kalau 340 kan publik juga pengennya mati atau seumur hidup kan. Tapi kalau kena 338 kan 15 tahun. Nah, kalau 15 tahun pasti publik marah lagi kan. Nah, bagaimana sekarang 340 ini nanti dipertanggungan oleh jaksa bermainnya di mana? Nah, kan 340 itu unsur. Sekali lagi, ini harus dibuktikan tuh sekali lagi unsur 340 atau 338. Ya. 340 itu ada yang harus hati-hati karena dijuntokan 55, jadi bahasa sederhananya pembunuhan berencana ini ya ada yang ikut serta atau ada yang membantu, ada yang menyuruh. Nah, ini jaksa harus hati-hati. Kalau saya berkali-kali katakan dari Kompas, kalau ini syarat formal, material tidak dipenuhi, bisa konyol. Memang materinya ada yang menghilangkan nyawa. Tapi kalau jaksa ya tidak menghadirkan nanti atau tidak mendakwa nanti dengan dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap sesuai pasal 43 itu, ini bisa habis, nanti bisa dikuliti oleh penasihat kan minimal di keberatan, di eksepsi. Nah, ini jadi jaksa memang pasti harus ada rincian. Nah, bolong-bolong tadi catatan berkasih kembali. Itu dibatasi, ada waktu kan seminggu. Yeah. Hukum acara itu sebenarnya tekstual, limitatif, non interpretatif, dwingin ref, memaksa. Nah, harusnya kepolisian harus cepat. Nah, tadi kembali ke ajas sederhana, mudah, biaya ringan tadi, kepolisian harus cepat melengkapi itu peran, apalagi dengan perubahan-perubahan mendadak sekarang kan, apalagi perbedaan terakhir ketika rekonstruksi itu FS kan nggak mau, sedangkan E konsisten ada terjadi. Tapi sebenarnya sekarang udah gampang kok. Menurut saya sekali lagi udah gampang dia menghilangkan nyawa orang itu. Ya, sekarang direncanakan betul tadi Pak Sugeng ya. Nah, jeda waktu itu dalam jurisprudensi ya, dia bisa memikirkan dengan tenang. Kalau dia tidak lakukan, apa yang terjadi? Nah, entah dia dari Magelang, entah dari Saguling, nah itu memang harus rinci, harus jelas, harus cermat. Artinya gini, bahasa sederhananya lagi, harus detail. Kalau nggak detail di situ, nggak cermat, nggak jelas, nggak lengkap, itu bolong itu bisa nanti dihajar karena dakwaan itu harus tadi CJL tadi. Ya kalau nggak CJL, ya nanti habis itu syarat formal, syarat material, apalagi nanti yang membuktikan ketika misalnya yang paling gampang ini sederhana. Ya hati-hati loh. Apakah membantu atau ikut serta itu dua hal yang berbeda, pasalnya berbeda 55. Kalau itu nanti mendakwa, apalagi sekarang dua-dua pasal itu muncul, tapi di dakwaan peran katakan yang paling gampang KM atau RR, kalau E gampang sih ya, kalau E gampang sekali. Ya. Kalau R sama KM, apalagi nanti FS berkelit dan itu bersesuaian berbeda dengan E,
sekali lagi, selain kata saya katakan konyol nanti dakwaan. Saya bilang. Makanya perlu ini penyidik itu sekali lagi harus teliti tadi, karena akan yang mempertanggungjawabkan adalah jaksa di persidangan. Ya, kalau itu peran tadi entah yang paling gampang lah membantu atau ikut serta ya di dakwaan, katakanlah membantu, nanti dibuktikan di persidangan malah ikut serta, wah itu segera babak belur nanti di persidangan. Makasih pelan waktu rekonstruksi itu, apalagi sekarang perubahan RR kan, yang awal bantu ternyata dia kan sekali lagi mohon maaf ya penjelasan pengacaranya ya, karena kita kan jalan itu di awal itu yang saya juga baru tahu ya waktu saya tanya kenapa selama ini pemeriksaan itu RR tidak pernah muncul, karena ini ancamannya mati lebih dari 5 tahun, wajib dampingi ke penasihat hukum, kalau kok batal demi hukum loh pemeriksaan penyidik. Tapi kita waktu pembicaraan di Messi Kompas TV dengan acara yang berbeda di malam kalau nggak salah, pengacaranya mengatakan dulu ada pengacaranya FS kan, loh pengacara FS menangkap pengacaranya RR. Wah, akhirnya ini bantu yang sekarang ya, terlepas apapun motifnya, masa bilang ini hati-hati loh, kalau ini nggak hati-hati dan tidak cepat ya. Saya kira ini ya publik seolah akan dipermainkan, soalnya ini kan drama seri yang berulang. Terbayang Kang Asep. Jadi ini semualah kita berprasangka baik dalam artian begini. Sekarang tim sus dari kepolisian sedang menyusun sekuat-kuatnya, sejelas-jelasnya, serinci mungkin cerita sedemikian rupa sehingga 340 pasal pembunuhan berencana ini bisa sangat kuat nanti di pengadilan. Itu. Tetapi dengan keterbatasan waktu dan lain-lain dan malah sudah habis sebenarnya waktunya, apakah ini nanti mempengaruhi sedemikian rupa kekuatan dari cerita ini untuk dibawa ke pengadilan nantinya sesuai dengan harapan publik lah, kira-kira begitu, dan sesuai dengan hukum. Kang Asep, Mas Sugeng, Bang Barita, cerita nanti pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan hal semacam ini di kasus-kasus lain mungkin bagaimana kasus ini bisa nanti cukup kuat di pengadilan. Tetap bersama kami untuk bagian kedua. Kami sambung, saudara, dialog Sapa Indonesia Pagi hari ini berkaitan dengan berkas kasus Ferdy Sambo yang belum kunjung dilengkapi dan dikembalikan dari tim sus Mabes Polri ke Kejaksaan. Masih ada Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan, ada Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW, dan juga Kang Asep Iwan Iryawan, pakar hukum pidana. Bang Barita, kalau kemudian dari membandingkan begitu, Kejaksaan mungkin melihat juga lah, kan ikut berada di rekonstruksi. Nah, berkas yang ada pada waktu itu, yang sudah diserahkan ke Kejaksaan walaupun kemudian diminta dilengkapi dengan rekonstruksi. Dari situ dulu deh, itu kalaupun tidak 100% begitu, berkas dari kepolisian yang ke Kejaksaan, dengan rekonstruksi itu berapa persen kalaupun belum pas begitu? 90, 80%? Atau sama sekali berbeda? Bang Barita? Ini kan, ya Mas Bayu, dalam sistem peradilan pidana kita, jaksa itu bekerja berdasarkan berkas perkara. Dia tidak ikut sejak awal penyidikan. Maka pada waktu dilakukan rekonstruksi, sebenarnya itu adalah untuk melihat kesesuaian antara berkas perkara dan perbuatan yang terjadi itu. Karena jaksa wajib menghadirkan ya realitas kenyataan perbuatan yang terjadi itu tindak pidana ke ruang pengadilan. Jadi dia harus menghadirkan dalam tanda petik, artinya menguraikan fakta-fakta, menguraikan peranan masing-masing secara cermat, jelas dan lengkap. Karena persidangan itu harus menghadirkan fakta yang mendekati ya, kalaupun tidak bisa 100% yang terjadi sebenarnya. Sehingga peradilannya menjadi peradilan yang benar, ya, jaksa melakukan tugasnya dengan baik, mempertanggungjawabkan dakwaan dalam proses peradilan. Nanti hakim akan menimbang itu semua. Sebab satu kinerja jaksa yang harus terjadi dalam setiap penanganan perkara adalah dakwaannya terbukti. Nah, ini yang menjadi tugas berat. Karena berkas perkara yang masuk itu menjadi dasar jaksa untuk melakukan tugasnya, maka tentu saja dikaitkan dengan pasal yang disangkakan tadi Pak Asep, Kang Asep dan
Pak Sugeng sudah tepat sekali menguraikannya. Harus 340 itu unsur-unsurnya secara cermat, jelas, dan lengkap. Nah, ini yang menjadi kewajiban dari jaksa. Yang kedua, Mas Bayu, saya kira dalam waktu berapa hari ini, saya kira penyidik itu kalau pastinya kan nanti bisa ditanyakan ke kejaksaan, itu sudah harus menyerahkan kembali berkas itu. Nah, karena petunjuk jaksa itu P19 satu kali, maka penuntut umum berkewajiban melakukan koordinasi dan konsultasi bagaimana caranya agar petunjuk yang tadi disebutkan itu dapat dipenuhi. Sehingga berkas perkaranya bisa dinyatakan lengkap P21 dan dengan itu nanti akan diserahkan tahap 2. Tersangka dan semua berkas perkara, alat-alat bukti untuk proses selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Itu yang sekarang sedang dilakukan, koordinasi dan konsultasi agar petunjuk yang menjadi syarat P21 itu dapat dipenuhi. Itu Mas Bayu. Ya, oke. Jadi waktu jaksa memantau juga rekonstruksi, banyak benarnya, banyak pasnya dengan berkas yang dari kepolisian pada waktu itu atau masih belum? Masih belum banyak yang benar? Bang Barita, setahu Anda. Ini kan menjadi kewenangan dan bagian dari proses kewenangan penyidik karena berkas perkaranya belum limpah. Tetapi tentu itu kalau kita lihat rangkaian waktunya, karena pada waktu itu ada petunjuk-petunjuk, tentu saja itu dilakukan dalam rangka memenuhi petunjuk itu. Bagaimana detailnya rekonstruksi kan saya tidak ikut menyaksikan, tetapi yang kita lihat adalah kemudian apa yang terjadi, apa yang dilakukan dengan kewenangan penyidik dan penuntut, itulah yang sekarang. Sehingga kalau cermat, jelas, lengkap, formal materialnya terpenuhi, tentu pelimpahan berkas perkara tahap 2 itu akan segera dilakukan. Tapi kalau kita lihat dari perjalanan kasusnya Mas Bayu, ini soal waktu yang waktu saja, sebab penuntut umum berkewajiban juga membantu penyidik untuk memenuhi petunjuknya. Inilah yang disebut dengan surat edaran Jaksa Agung itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang disebut P19 satu kali. Jadi dalam hal petunjuk belum bisa dipenuhi, maka harus dilakukan koordinasi dan konsultasi. Namun apabila yang tadi disampaikan masih ada yang belum bisa dipenuhi, maka ini tentu akan dibuat berita acara sesuai dengan surat edaran Jaksa Agung itu, mengembalikan berkas perkara dan terserah penyidik untuk melakukannya seperti apa. Tapi saat sekarang tentu yang paling penting adalah ini akan segera dilihat semuanya bisa terpenuhi unsur-unsurnya secara cermat, jelas, dan lengkap. Begitu Mas Bayu. Ya, terbayang. Jadi artinya saat ini antara kepolisian dengan kejaksaan terus berkoordinasi agar di pengadilan semuanya nanti sesuai dengan apa yang kemudian diharapkan oleh undang-undang. Saya meyakini itu dari Bang Barita yang juga mengawasi jalannya fungsi-fungsi atau tugas-tugas dari Kejaksaan Agung. Mas Sugeng, kalau tadi berbincang dengan Kang Asep dan kita dengarkan Kang Asep, dari para tersangka yang kemudian terjerat 340 gitu, siapa yang menurut, saya minta Mas Sugeng nih agak menjadi pengamat hukum juga seperti Kang Asep begitu, karena pengalaman Anda mengikuti berbagai kasus, siapa yang harus betul-betul dijaga agar benar-benar sesuai nanti? Atau mungkin nggak apa-apa juga kalau memang dalam perkembangannya berubah, misalnya RR begitu, yang kemudian ternyata tampaknya agak sulit kita terima bahwa dia ikut dalam rencana, dia ikut merencanakan. Jangan-jangan dia memang tidak 340 gitu, mungkin hanya 338, misalnya seperti itu dalam pemahaman saya. Mas Sugeng, menurut Anda, apakah ini bisa terjadi perubahan-perubahan pasal yang dikenakan atau nggak bisa berubah lagi, Mas Sugeng? Jadi saya melihat ya, dari 5 tersangka ini setidak-tidaknya akan jadi 4 berkas ya. 4 berkas. Ini pandangan saya nih ya. Satu berkas FS sendiri sebagai aktor intelektual untuk dikenakan 340 dan 338. Kemudian satu berkas
Baradae, ya, Baradae yang menempatkan diri sebagai justice kolaborator yang dikenakan 338. Nah, yang membingungkan ini RR dan Kuat Ma'ruf, ya. Ini akan dibelah, ya. Kalau dibelah, ini akan baik untuk RR, ya. Kalau dibelah, ya, jadi berkas sendiri-sendiri. Karena Kuat Ma'ruf cukup punya motif, ya, dari mulai Magelang. Kuat Ma'ruf cukup punya motif. RR sesungguhnya tidak tahu, ya, ketika dipanggil pulang. Nah, kalau Nyonya Putri ini juga akan berkas sendiri. Jadi menurut saya diperkuat, ya, berkas FS, ya, berkas FS diperkuat supaya tidak goyah. Karena masyarakat, mata masyarakat itu mengetahui, ya, rasa keadilan masyarakat mengetahui Pak FS ini ya adalah aktor intelektualnya. Mungkin dengan Kuat Ma'ruf nih yang punya motif juga, ya. Kalau RR menurut saya, ya, RR ini ya rasa keadilan kita pun sebetulnya berpihak pada dia, ya, yang tidak tahu menau gitu, bahkan peristiwa pelecehan aja dia tidak tahu. Kemudian apakah dia tahu Saguling ada perencanaan, ya, ini sesuatu yang memang harus kita cermati. Oke. Nah, kembali kepada pemenuhan berkas perkara. Ini penyidik sedang dituntut profesionalismenya, ya. Penyidik sedang dituntut profesionalismenya atas keputusan pengenaan pasal 340 kepada 4 tersangka. Nah, ini sedang dituntut. Mereka itu ahli, ya, ahli semua, karena memang mereka adalah penyidik-penyidik pengalaman. Ya. Oleh karena itu waktu yang diberikan semoga bisa dipenuhi. Itu saja. Oke, terbayang Mas Sugeng. Konstruksinya itu sekarang sedang mengarah ke sana begitu. Sebagai bayangan kita saja nggak bisa juga persis, tetapi itulah yang kita bayangkan sedang terjadi. Nah, Kang Asep, setuju dengan yang disampaikan Mas Sugeng, dan andai kata kan ini penyidik-penyidik juga senior-senior, ya, sangat berpengalaman di kepolisian. Kang Asep yakin bahwa ini nanti akan cukup kuat, apalagi koordinasi seperti Bang Barita katakan dengan kejaksaan terus berjalan, sehingga di pengadilan nanti ini tidak bolong seperti kekhawatiran kita atau Kang Asep tadi katakan. Kang Asep. Ya, Mas Bayu, gini, maaf ya kalau sebut nama, kebetulan Kejaksaan Agung ini, Jaksa Agung Muda Pidumnya itu, Pak Padli itu, dan direkturnya Supardi itu dua-duanya saya kenal baik. Jadi di KPK itu satu persis dua-duanya. Orang-orang cerdas. Jadi, tapi maaf ya, KPK dulu ya, bukan KPK sekarang. Ya. Jadi, KPK dulu. Jadi ketika mereka di KPK itu orang cerdas, cerdik. Jadi sama juga ada kata betul kata Pak Sugeng. Ini di Barreskrim juga penyidik-penyidiknya juga penyidik cerdas juga gitu kan. Tapi kan berhadapan dengan fakta, sekali lagi, fakta ya, mereka juga yang dijadikan tersangka adalah di antara kata di FS ini kan juga orang serse gitu kan. Nah, ini sebenarnya tidak hanya pertarungan fakta, tapi kalau main catur ini betul-betul otak bermain gitu. Kalau peran tadi RR yang perkembangan baru tidak jelas, apalagi nanti FS dengan KM, maaf dengan segala sebut ya, rekayasa berjalan lagi, sekali akan fatal. Ini yang sekali lagi. Jadi betul apa kata Pak Sugeng maupun Pak Barita. Jadi tinggal bagaimana sekarang, ini betul-betul secara ilmiah juga pertaruhan bagaimana mengadu ilmu. Ini istilah seguru seilmu jangan ganggu, karena mereka juga punya pengalaman semua gitu kan. Apalagi penegak hukumnya, sekali lagi ini penegak hukumnya yang pernah diserse dan dipropam gitu kan. Ini yang oke, gampang. Kalau 340 tadi FS itu jujur aja ya, itu sebagai aktor intelektual dikatakan Pak Sugeng itu gampang. Tapi ketika dijuntokan 5556, saya ulangi lagi, menyangkut RR ya dan KM, kan ini yang tidak pernah selama ini muncul ke permukaan kan, karena mungkin juga strategi penasihat hukumnya FS, KM, nah baru RR yang muncul terpisah kan, baru muncul ke permukaan. Ini selama ini kan yang dimunculkan, maaf ya, pengacara korban, gitu. Ini kita ini terpancing oleh permainan, semua keluar. FS, jadi semua cerita sudah keluar, justru ini menjadi persiapan bagi mereka dari pengadilan itu semua nanti akan dibalas. Ya, begini, Mas Bayu, kalau perang itu yang lain, ya, dokter sebentar. Jadi yang lain udah keluar pistol-pistol gitu kan, sementara dia
bomnya belum dikeluarkan. Nah itulah permainan yang kita nggak tahu ya. Nah, kalau di FS benar kata Pak Sugeng 7,5%. Tapi nanti di KM ya, RR kebetulan keluar. KM sama SS kan jelas pengacaranya. KM siapa? Kalau KM pengacaranya sama juga dengan pengacara FS, saya yakin dia punya strategi yang belum terbaca oleh orang lain. Ya sekali itu nanti ini bermain. Makanya Fadli maupun Supardi hati-hati. Makanya menurunkan kan 37 jaksa. Itu harus betul-betul jaksa yang jam terbangnya ya maaf ya. Nah, lawannya harus sekelas Pak Sugeng. Kalau nggak sekelas Pak Sugeng ya. Tapi saya bilang bisa konyol ini. Hati-hati loh. Karena oke itu gampang. Malah saya bilang bisa masuk 5-1 juga ya. Tapi FS gampang. Tapi KM dan RR ini karena dijuntokan 5-5-5-6 sejak awal. Itu yang harus hati-hati. Ya kalau nggak hati-hati terus nggak dilengkapi. Terus dipaksakan tadi yang Pak Barita. Koordinasi bisa jalan. Tapi pembuktian di persidangan tidak jelas perannya sebenarnya. Nah itu yang kita yang nanti jangan sampai publik marah. Kalau marahnya karena nanti tadi saya katakan drama seri lagi yang nggak jelas. Maka betul koordinasi perlu nanti detailnya rincian CJL tadi cermat jelas lengkap tadi ya di dakwaan itu harus jelas. Karena gini, saya coba paling bahasa sederhana. Ketika mendakwa FS itu kan diuraikan tuh, ada uraiannya ya peran. Ini jangan sampai di pembuktian nanti ketika bikin dakwaan untuk KM maupun RR berbeda. Nah itu kalau berbeda bertentangan satu dengan yang lain. Nah sekali lagi hakim itu punya ajas ya. Sekali lagi ya audi et alteram el partem harus mendengar kedua belah pihak. Tidak boleh sejak awal pikirannya FS matiin, nggak boleh tuh ya. Bebaskan. Tidak, dia didengar kedua belah pihak. Nah tadi main di formalitas ketika ada eksepsi keberatan hakim akan main di situ. Hati-hati loh. Anda jangan bikin dakwaan. Parli udah pengalaman Pak Jaksa Agung Pidum tuh pengalaman, Parli pengalaman, Pak Supardi lagi. Dua-duanya itu jaksa memang pengalaman. Anak buahnya harus berperan karena ya kecuali kalau dua-duanya turun di lapangan gitu kan. Nah, tapi kalau nanti pengacaranya sekelas Pak Sugeng kan, nah dua-duanya istilahnya begawan lawan begawan, nah nanti jangan sampai awan yang lihat di atas gitu kan. Awan itu begawan lawan begawan, ada awan-awan. Kalau saya dengan Pak Barita mah orang kampus ya cuma senyum-senyum paling nanti lihatnya. Oke, ya terbayang. Pada intinya sekarang begini, saya jadi terbayang bahwa selama ini Kang Asep benar nih dan membuka kita juga bahwa selama ini tim pengacara dari FS dan juga Kuat kalau mereka menjadi satu begitu. Gak pernah bicara dan saya yakin itu baru akan terjadi di pengadilan karena semua dilihat. Kartu-kartunya jadi sudah dipegang. Nah itu yang juga menarik sebetulnya sebagai orang awam begitu untuk menanti di pengadilan nanti sebuah pertandingan yang kira-kira kan begitu. Nah Kang Asep kalau begitu kita melihat nih publik melihat, saya melihat oh seperti ada desakan dari sisi waktu. Sebetulnya enggak nih ya Kang. Lebih baik Kuat, gak apa-apa terlambat tetapi nanti Kuat di pengadilan. Kang Asep, terakhir. Daripada gancang-pincang, ya mending kata terlambat, tapi tepat dan cepat. Cepat dan tepat yang penting itu kan. Nah, kalau cepat dan tepat bagus. Ini kan masih bermainnya jangka waktu tahanan. Ini kan jangka waktu tahanan para tersangka ini jangan sampai lebih nanti keluar demi hukum. Mereka memang harusnya 24 jam bermain. Artinya 24 jam itu betul-betul detik demi detik dimanfaatkan. Istilahnya kalau pertandingan bola ini jangan sampai adu penalti gitu kan. Nah, ketika adu penalti itu membahayakan ya. Artinya apa yang penting? Ketika cepat dan tepat tadi atau bahasa hukumnya telah tepat dan benar gitu kan. Itu yang penting. Nah, itu tadi penting apa yang katakan Pak Barita, koordinasi ya. Sekarang jangan penting. Oh, ini kurang, ini didiamkan aja. Di sini loh. Kalau bisa masuknya di sini. Oh, waktunya di sini. Oh, kan jaksa suka kalimat gini yang paling gampang dipahami. Setidak-tidaknya dalam wilayah. Nah, itu juga suka bilang gitu kan. Nah, kemudian yang penting itu untuk mengerjakan tempat dan waktu. Nah, tadi yang sekali berulang-ulang saya katakan berulang-ulang oleh Pak Sugeng juga. Ini peran mereka itu jangan ketika dakwaan displit, dipisah aja kan akan dipisah. Itu berbeda nanti di fakta. Kerja kan konkret gini, ketika FS diperiksa nanti berbeda. Bisa kan kacau di dalam persidangan. Boleh di persidangan berbeda dengan BAP itu 1630. Tapi nanti ketika pemeriksaan KM dan RR berubah lagi. Nah, itu yang harus hati-hati ya. Pada selama ini kan kita membaca 5 orang ini terutama yang 2 ya. Perubahan-perubahan. Nah, kalau perubahan ini nanti di persidangan, nah itu juga nanti ya, pembuktiannya agak susah gitu. Tapi mudah-mudahan lah apa yang dihimbau oleh Pak Barita, koordinasi nanti kejaksaan dan kepolisian dalam arti ngisi bolong-bolong untuk dihadirkan dan didukung dengan alat bukti ya. Itu. Karena tadi hati-hati di barang siapa itu kan ya itu gampang. Sengaja itu bahasa hukumnya
willen and witten, dia mengetahui dan menghendaki. Itu tidak boleh alternatif, harus kumulatif. Jadi dia mengetahui dan menghendaki. Benar kata Pak Sugeng, RR misalkan, dia mengetahui apakah menghendaki. Ya. Nah, kemudian juga di KM. Nah, hati-hati juga peran. Kalau ini sekali lagi ini memang teknis, tapi publik juga harus tahu. Ya. Karena ini angka sangat berat nanti di fakta di persidangan kalau nggak jelas di dakwaan. Ya, oke. Makanya itu kita berasumsi bahwa sekarang semuanya sedang dipersiapkan dengan baik. Memang harus tepat, tapi ada kecepatan juga yang dibutuhkan. Nah, ini yang mudah-mudahan menjadi bisa digabungkan dengan baik. Kita tunggu berkas ini dikembalikan dan kuat. Kalau nggak jelas saya turun gunung, Mas Bayu. Kenapa Kang Asep? Kalau nggak jelas nanti dakwaan ada main-main, saya turun gunung. Saya akan nanya, lihat aja. Lihat apa yang waktu itu aja lihat. Oke, ya. Kira-kira begitu dari Kang Asep. Kang Asep, Bang Barita, Mas Sugeng, terima kasih untuk wawasannya berkaitan dengan ini. Kita terus menanti pengembalian berkasnya ke Kejaksaan. Sampai ketemu lagi di diskusi yang lain. Selamat pagi, salam sehat. Bang Barita, Terima kasih Mas Bayu. Pak Barita. Kang Asep.